Bulan itu adalah bulan Oktober di tahun 1972. Tim rugby mahasiswa asal kota Montevideo sedang bertarung dalam kompetisi domba cup di negara Uruguay. Tim biru yang para boynya adalah tokoh kita di film ini sangat antusias dengan olahraga tersebut. Mereka sampai rela urunan ongkos naik pesawat untuk bertanding ke negara Chili, padahal saat itu lagi musim ujian di kampusnya masing-masing. Berangkatlah kemudian mereka dengan mencarter sebuah pesawat kecil. Pesawat kecil ini hanya diisi oleh 45 orang yang mana terdiri dari anggota tim rugby beserta staf pelatih dan istri, adik dan orang tua pemain. Dalam penerbangan dari kota Montevideo menuju ke kota Santiago, Chili, mereka harus mengitari pegunungan Andes yang menjulang tinggi. Begitu memasuki wilayah pegunungan tersebut, pesawat ini sudah mengalami turbulensi. Para anggota tim tetap mencoba menikmati suasana, tidak mau terpengaruh dengan hentakan tadi. Cuaca saat itu memang lagi nggak bagus. Tidak lama kemudian, pilot mengumumkan bahwa mereka hendak tiba di kota Santiago. Penumpang diharap duduk di kursi masing-masing. Namun saat itu, tiba-tiba guncangan turbulensi timbul lebih kencang, lalu lebih kencang lagi yang membuat penumpang gak ada lagi selera untuk bercanda-canda. Setelah itu, kondisi pesawat makin terombang-ambing, membuat suasana makin mencekam. Pilot mencoba gas terus berusaha keluar dari selimut awan tebal, namun karena terlalu ngegas, dia nggak sadar bahwa pesawatnya sudah berhadapan dengan gunung Andes yang bertengger di depan. Pesawat itu pun menabrak tebing lalu hancur, terpisah antara badan dan ekornya. Beberapa waktu kemudian para penumpang mulai sadar. Beberapa orang masih selamat, beberapa orang lagi mengalami cedera berat dan sisanya meninggal saat itu juga. Dalam suasana panik itu, anggota yang selamat berusaha untuk menyelamatkan anggota yang terluka terhimpit oleh kursi kapal. Cuaca di luar sendiri sudah kembali kelabu diselimuti hujan salju. Para anggota yang selamat kemudian keluar untuk melihat kondisi pilot pesawat. Sang pilot ternyata sudah sekarat. Ia bahkan tidak mampu membantu para kru untuk mengaktifkan radio komunikasi. Dalam momen itu, kata-kata terakhirnya malah bikin miris. Pak pilot memberikan doa sebesar-besarnya kepada para anggota agar mereka bisa selamat. Malam hari dalam suasana yang masih diliputi rasa syok berat, para survivor harus diterjang oleh cuaca dingin yang teramat sangat. Suasana sangat mencekam, mereka semua berteriak, melepaskan rasa takut dan traumanya masing-masing. Esok paginya, sebagian besar anggota yang survive masih tetap bisa bertahan hidup. Mereka pun keluar untuk menikmati hangat sinar matahari. Mereka yang terdiri dari tim inti anggota rugby ini kemudian berkumpul dan berbincang. Mengingat sudah banyak orang yang meninggal, Marcelo sang kapten memberi instruksi agar mereka mengeluarkan semua mayat berikut dengan ornamen dalam pesawat untuk membuat ruang bagi yang masih selamat. Kursi-kursi itu kemudian dikeluarkan berikut dengan tas-tas koper yang jumlahnya lumayan banyak. Mereka memeriksa koper itu satu persatu dan makanan yang ditemukan lalu dikumpulkan dalam satu koper khusus. Setelah itu mereka pun mengeluarkan para jenazah untuk dikumpulkan di area luar. Total 11 orang yang sudah meninggal pada hari kedua itu. Marcelo kemudian membagi makanan sama rata kepada tiap orang. Satu orang mendapatkan jatah satu keping crackers dengan topping ikan sarden seada-adanya. Malamnya, mereka pun bisa nyempil di dalam pesawat lebih leluasa. Koper-koper kosong itu mereka jadikan sebagai penutup pada lubang pesawat. Marcelo, sang kapten, meskipun ketakutan, ia tetap optimis bahwa mereka akan bisa diselamatkan. Pagi-pagi di hari ketiga, bangun kemudian Nando, anggota tim yang terluka yang sebelumnya sempat nggak sadarkan diri.
Ia saat itu berangkat dengan ibu beserta adik perempuannya. Sang adik dalam kondisi lemah dan ibunya ternyata sudah meninggal. Dengan memanfaatkan sinar matahari, Vito berusaha membuat air minum dari bongkahan salju. Para anggota lain membuat tanda X yang besar di hamparan salju, mudah-mudahan terlihat oleh anggota rescue. Siang itu, kapal rescue memang datang melintas, namun tidak berakhir menemukan pesawat yang celaka ini. Sorenya, para survivor mulai mendamba makanan yang enak. Sisa ransum makin sedikit dan mereka pun makin merasa kelaparan. Hari berikutnya, mereka semua masih bisa bertahan dan mulai memikirkan cara agar mereka bisa ditemukan. Makanan tinggal sisa sedikit lagi, mereka sedang berada dalam ancaman kelaparan. Numa kemudian memberi ide agar mereka naik ke atas tebing mendatangi ekor pesawat. Ia ingat bahwa kru kapal sempat bilang bahwa baterai dari pesawat tersimpan di bagian tersebut. 4 orang dari mereka kemudian naik mendaki gunung untuk mendatangi lokasi itu. Lama-kelamaan, mereka pun kecapaian dan akhirnya berhenti. Dari posisi itulah mereka tersadarkan bahwa kapal mereka memang tidak terlihat. Pantesan, tim rescue tidak berhasil menemukannya. Muncul kemudian suara getaran yang membuat mereka terpaksa menghentikan perjalanan. Hari ke-6 itu, mereka benar-benar telah kehabisan makanan. Bungkus cracker yang terakhir telah mereka bagi tadi malam. Para survivor mulai mengunyah apa yang bisa mereka temukan. Dalam suasana itu, Vito kemudian membicarakan sesuatu. Ia bilang bahwa si Nando sudah mulai gila. Orang itu memberitahu bahwa mereka sebetulnya nggak akan kelaparan. Mereka masih bisa hidup apabila mereka makan daging dari para jenazah. Ucapan itu ternyata dianggap serius oleh Gustavo. Jika mereka ingin ditemukan, maka mereka harus hidup. Untuk bisa hidup, mereka harus makan sesuatu. Ide itu kemudian menjadi bahasan saat mereka berkumpul di dalam pesawat. Roberto berikut dengan Vito mendukung agar mereka memanfaatkan jenazah yang ada sebagai bekal mereka bertahan. Sementara itu Marcelo dan Numa menentang dilakukannya acara mukbang itu. Mereka, para jenazah ini adalah teman mereka sendiri dan kalaupun harus dijadikan sebagai donor, maka harus dalam keadaan disetujui oleh orang yang bersangkutan. Mereka pun semuanya berdebat. Roberto menunjukkan fakta bahwa badan mereka makin melemah, kencing mereka pun sudah berwarna hitam. Namun Marcelo dan Numa, yang seorang mahasiswa hukum ini, tetap bersikeras agar mereka mau sabar nunggu 2 hari. Kali aja pasukan rescue kemudian tiba. Keesokan harinya, di hari ke-8 itu, sebagian orang mulai ngunyah tali sepatu dan memakan tembakau rokok. Susi, adiknya Nando yang lemah itu, akhirnya tidak sanggup bertahan dan meninggal. Nando kemudian membawanya keluar dan menimbun adiknya itu dengan bungkusan salju. Tinggal 27 orang yang tersisa dari rombongan tersebut. Malamnya, Monco mulai histeris karena merasakan sakit di perut dan pengap susah bernafas. Hari ke-9 itu, sinar matahari mulai terhalang oleh cuaca yang pekat. Dalam suasana yang hening itu, Vito kemudian inisiatif memberikan konsen jika dia meninggal, dia ridho daging di tubuhnya dimakan oleh semua teman. Roberto kemudian ikut menyusul, dilanjut oleh Nando dan Gustavo beserta beberapa orang lainnya. Lalu 4 diantaranya kemudian keluar dan mulai mengambil daging-daging jenazah. Mereka menyantapnya saat itu juga. Nando kemudian menyusul keluar dan akhirnya diikuti oleh sebagian besar anggota lain. Marcelo dan Numa dengan beberapa orang yang menolak masih coba kekeh pendirian. Esoknya prosesi itu pun dilanjut dengan lebih masif. Vito dan sepupu yang berperan sebagai tukang jagal. Mereka mempersiapkan hidangan di tempat yang gak terlihat biar para penyantap gak jadi enak untuk memakannya. Mereka yang sudah mulai makan itu akhirnya mulai segar. Beberapa orang kemudian menemukan sebuah koper yang terlempar keluar. Mereka pun membuka koper tersebut dan menemukan sebuah radio kecil.
Radio itu ternyata masih bisa menyala. Mereka pun berusaha untuk mendapatkan sinyal. Sementara yang lain kondisinya mulai pulih, Numa dan Marcelo yang kelaparan hanya bisa duduk lemas di dalam pesawat. Tiba-tiba saja terdengar suara amarah dari luar. Siaran radio ternyata berhasil tertangkap. Mereka mendengar berita bahwa pencarian terhadap pesawat dari Uruguay hari itu mulai dihentikan. Tim rescue akan melakukannya lagi tahun depan jika salju sudah tidak terlalu tebal. Berita itu membuat frustasi semua orang, terutama Marcelo yang selama itu selalu menanamkan sikap optimis. Pada akhirnya sang kapten pun mulai menyerah. Kini ia mulai meminta agar anggota lain mulai mau makan. Hanya Numa yang tetap kekeh pendirian. Numa masih penasaran dengan ekor pesawat di atas tebing. Bersama dengan 2 orang rekan, mereka pun jalan menuju lokasi itu. Kali ini mereka bisa mencapai puncak, namun tidak menemukan rongsokan ekor pesawat tersebut. Yang mereka temukan di sana hanya beberapa koper dan beberapa jenazah kawan. Mereka itu adalah para anggota yang terlempar saat terjadinya tabrakan. Mas Pons kemudian melihat bahwa matahari sudah hendak tenggelam, namun Numa belum mau turun. Ia tetap kekeh mencari baterai yang dimaksud. Mereka mencoba mengitari area sekitar, tidak sadar bahwa hujan salju mulai turun. Pada akhirnya, mereka pun terjebak di lokasi itu hingga ke malam harinya ketika hari mulai gelap. Sekuat mati mereka mencoba bertahan menahan dingin yang tajam menusuk tulang. Dikira bakalan is dead, namun ternyata ketiga orang itu masih bisa bertahan hingga keesok harinya. Dengan lempengan besi dari rongsokan pesawat, mereka pun berselancar menuju lokasi di bawah. Di dalam pesawat, Nando kemudian menjelaskan rencana mereka bahwa nantinya mereka akan berusaha mengitari gunung di depan, di mana di balik gunung itu negara Chili terletak. Untuk bisa jalan, mereka pun harus segar kondisinya, maka Numa seharusnya mau makan. Numa yang terakhir bertahan akhirnya nyerah juga, meskipun dia nggak tega untuk mengunyah. Potongan daging itu ia telan bulat-bulat. Numa sebetulnya sudah merasa putus asa, namun melihat Nando yang tadinya terluka, kini kondisinya sudah membaik dan mulai sering jogging, ia pun mulai melihat harapan. Hari ke-17 itu adalah hari kelima badai salju yang turun secara berkelanjutan. Para survivor yang kini kondisinya berangsur segar mulai bisa bercanda-canda. Mereka mulai bisa mentertawakan kondisi mereka saat itu. Saat suasana sedang mulai bersemangat itu, tiba-tiba terasa sebuah getaran yang dilanjut dengan hentakan yang keras. Longsor salju menerjang rongsokan pesawat itu dan menimbun semua penghuninya. Suasana kembali balik histeris. Sebagian dari mereka ada yang berhasil keluar dari timbunan salju lalu menolong mereka yang masih tertimbun. Seseorang yang merasakan panik berusaha untuk memecahkan jendela pesawat. Di antara beberapa orang yang berhasil terselamatkan, ada juga beberapa lainnya yang keburu meninggal saat ditemukan. Coco dan Marcelo sang kapten meninggal dalam timbunan salju. Tidak lama kemudian, datang lagi longsor yang berikutnya. Kali ini pesawat total tertimbun dalam tumpukan salju. Untungnya, Numa masih bisa membuat celah untuk udara masuk. Esok harinya, mereka mulai memindahkan jenazah-jenazah yang baru meninggal. Mereka memutuskan untuk berdiam diri di dalam kapal sampai badai salju sudah mereda. Dalam ruang yang sempit dan lapar melanda, mereka dipaksa harus bertahan. Hari ke-18 itu adalah hari kedua mereka tertimbun dalam salju. So far, mereka masih bisa bertahan berkat keterampilan tangan dari Vito, sang penyisit daging jenazah. Namun hari itu persediaan sudah mulai habis, mereka terpaksa mengambil makanan dari jenazah teman yang baru meninggal. Roberto, sang mahasiswa kedokteran yang paling enteng membedah mayat. Numa yang stres melihat pemandangan itu mulai bertindak emosional. Dia mencoba untuk memecahkan jendela pesawat dengan cara menendang sehingga akhirnya membuat kakinya jadi terluka.
2 hari kemudian, di hari ke-20, Numa yang penasaran dengan kondisi di luar kembali mencoba menyodok jendela. Ternyata saat itu cuaca di luar mulai cerah. Satu persatu dari mereka kemudian mencoba moncor jendela. Segar rasanya menikmati udara hangat setelah 4 hari terjebak dalam timbunan salju. Mereka seakan menemukan hidupnya lagi. Seharian itu mereka pun mencoba untuk menyingkirkan salju yang menimbun pesawat. Perlahan-lahan atap dari pesawat itu mulai terlihat. Luka Numa kemarin itu ternyata makin hari makin parah, yang berakibat tubuhnya jadi tambah melemah. Alvaro, sang korban terluka, mencoba memberikan nasihat agar Numa menghemat energinya. Jangan seperti dirinya yang sekarang sudah hampir kehabisan tenaga. Ia juga coba memberikan pandangan bahwa saat itu mereka sedang berada dalam situasi yang eksepsional. Beda kondisi dengan situasi normal, di sini segala hukum yang berlaku mendapat pengecualian. Numa ia harap bisa mengerti kondisi saat itu karena mereka harus tetap berusaha untuk tetap bertahan hidup. Numa mulai mengerti maksud dari ucapan Alvaro. Saat itu Nando yang sudah kesal berdiam diri mulai mengajak para rekan agar mulai mencari jalan pulang. Semua orang belum ada yang berani karena cuaca masih terlalu dingin. Nyari koit namanya jika sekarang ini mereka harus nginap di luar. Planning harus benar-benar fix jika mereka hendak menempuh resiko tinggi. Tintin mengusulkan agar mereka menunggu hingga suhu udara mulai naik. Ia masih ngeri kalau harus nginep di alam terbuka. Sementara yang lainnya masuk, di luar terlihat bahwa Nando tetap memaksa Roberto agar mau nekat jalan. Saat itu Roberto tetap terlihat masih enggan. Pada hari ke-34, akhirnya suhu udara mulai memanas, ditandai dengan mencairnya salju yang membeku. Hari itu ditandai pula dengan memburuknya kondisi Alvaro, paru-parunya sudah sedemikian tergenangi air. Alvaro berada dalam kondisi sekarat. Di sini Gustavo, yang sama-sama mahasiswa kedokteran, mulai mendesak agar Roberto bersedia melakukan perjalanan. Ilmu dokter mereka nggak akan berguna untuk menolong teman dalam kondisi seperti itu. Sebagai salah seorang atlet yang paling strong, Gustavo minta agar Roberto mau gambling demi mereka semua. Pada akhirnya Alvaro memang tidak berhasil tertolong, ia pun kemudian meninggal dunia. Esok harinya 4 orang di antara mereka mulai mencoba untuk melakukan survei rute perjalanan. Keempat orang ini adalah Nando, Roberto, Tintin, dan Numa yang memaksakan diri walau kakinya sedang terluka. Saat itu mereka akan bergerak ke arah selatan menuju ke arah Argentina, siapa tahu rutenya lebih dekat. Belum terlalu lama mereka jalan, Numa sudah terjatuh merasa sakit pada kakinya. Setelah diperiksa, ternyata lukanya itu sudah mengalami infeksi. Numa akhirnya memutuskan untuk pulang sendiri dan membiarkan para temannya melanjutkan survei mereka. Numa tiba di pesawat dalam kondisi lemas karena demam yang sangat tinggi. Hari itu disertai pula oleh kematian salah seorang anggota lain dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Esok paginya ternyata Nando dan kawan-kawan sudah balik ke lokasi pesawat. Kemarin itu, setelah lanjut jalan secara mengejutkan, mereka menemukan ekor pesawat yang rupanya sudah jauh terlontar ke arah yang berseberangan. Di sana mereka menemukan banyak koper yang berisi makanan dan minuman beserta rokok. Di sana pula, akhirnya mereka menemukan baterai yang memang terinstal pada ekor pesawat. Saat ini mereka hendak membawa radio di kokpit pesawat untuk coba dinyalakan pada baterai itu. Siang harinya, 3 orang tadi ditambah dengan Roy yang anak elektro jalan balik menuju lokasi ekor pesawat. Baterai itu ternyata masih fungsi, bisa menyalakan sebuah lampu. Roy lanjut untuk menghubungkannya pada radio bawaan mereka. Radio itu akhirnya memang bisa menyala, namun sinyal komunikasi yang tetap mereka nggak dapatkan. Di pesawat sendiri, anggota lain dengan setia menunggu rekannya sambil menikmati cemilan entah dari tubuh siapa.
Hal yang sebelumnya tak terfikirkan kini sudah menjadi hal yang biasa. Namun saat itu kondisi Numa ternyata makin memburuk. Ia menolak diberi makan karena merasa bahwa hidupnya pun sudah gak lama lagi. Tidak seperti biasanya, kali itu Numa merasakan takut yang teramat sangat. Di lokasi ekor pesawat, keempat orang jagoan itu masih tetap melakukan usahanya. Namun usaha untuk memperbaiki radio ternyata tetap gagal total. Tintin menemukan beberapa lembar kain waterproof yang kemudian mereka bawa pulang. Keempat orang ini akhirnya harus pulang ke kandang dengan berita buruk. Namun demikian, lembaran kain waterproof tadi akan sangat berguna bagi mereka untuk menjadi selimut di alam terbuka. Kepada Nando yang terus maksa nyari jalan pulang, Roberto akhirnya mengayokan asal kain waterproof tadi sudah mereka jahit untuk menjadi selimut besar. Keesokan harinya dari siaran berita radio, mereka mendengar bahwa pihak Air Force Uruguay akan kembali melakukan pencarian terhadap kapal yang terdampar ini. Hal itu jadi membuat Roberto mikir ulang soal melakukan perjalanan, namun Nando tetap memaksanya. Nando tidak mau menggantungkan nasib pada datangnya pesawat rescue. Di dalam pesawat, tanpa tersadari kondisi Numa makin hari makin melemah. Ia merasa bahwa ajalnya sudah mulai dekat. Kepada Nando, ia pun mengucapkan pesan bahwa tubuhnya bebas dipakai oleh para teman untuk digunakan bertahan hidup. Malamnya Roberto masih mencoba untuk merawat Numa dan orang itu pun mengucap rasa terima kasihnya. Esok paginya, Numa Turcati akhirnya meninggal dunia. Tinggal 16 orang lagi di antara mereka yang masih bertahan. Dalam saku baju Numa ditemukan secari kertas yang berisi pesan. Pesan itu kemudian dibaca oleh semua orang. Isi pesan itu adalah bahwa tidak ada rasa cinta yang paling besar selain dari mengorbankan diri demi teman. Membaca pesan itu, Roberto akhirnya menyatakan siap untuk melakukan perjalanan. Esoknya, Nando, Roberto, dan Tintin bersiap untuk mengarungi alam pegunungan, mencari jalan pulang untuk para teman dan untuk mereka sendiri. Selimut dan perbekalan makanan sudah mereka persiapkan dalam gendongan tas masing-masing. Semangat dari para rekan mengiringi kepergian mereka yang berharap ketiganya bisa beruntung dalam perjalanan itu. Rute yang mereka ambil kali ini ke arah barat menuju ke negara Chile. Hari ke-61 itu dalam cuaca yang masih terang, ketiganya mencoba menjajal kegagahan pegunungan Andes. Ketika hari mulai gelap, mereka pun mencari lokasi yang menyempil untuk melindungi diri dari ganasnya udara dingin. Ketika hari mulai terang, mereka pun lanjut mendaki terus dan terus, demikianlah seterusnya. Sampai akhirnya Nando yang jalan di depan tiba di puncak gunung yang mereka daki. Ia memandang pemandangan di depannya dengan ekspresi campur aduk antara takjub berikut ngeri. Ekspresi serupa yang juga ditunjukkan oleh Roberto dan Tintin yang menyusul dari belakang. Di depan mereka ternyata pegunungan Andes itu masih terbentang luas seakan tiada ujung. Indah memang pemandangan itu, namun sayang karena keindahan itu yang akan bikin mereka kemudian is dead. Namun demikian, Nando bersikeras untuk tetap lanjut. Ia melihat di antara puncak-puncak gunung ada dua yang tidak diterpa salju. Ia yakin bahwa hujan salju dan pegunungan Andes ini memang akan berakhir di suatu poin. Ia mendesak Roberto agar mau lanjut jalan bersamanya. "Manema ngajak aing modar," demikian kata Roberto. Namun pada akhirnya calon dokter ini pun mau ikut ajakan Nando. Karena perjalanan diperkirakan akan lebih dari seminggu, Tintin pun mengorbankan diri balik ke base camp agar bekalnya bisa diserahkan kepada Roberto dan juga Nando. Sementara kedua temannya lanjut, Tintin pun menggelinding balik ke lokasi pesawat berada. Berhari-hari Nando dan Roberto jalan menyusuri puncak-puncak pegunungan dan padang salju yang luas terhampar. Nando yang sebelumnya sakit berat ini ternyata seorang pejuang yang luar biasa. Tanpa ragu, ia terus melibas timbunan salju di sepanjang perjalanan. Didukung cuaca yang terus cerah, perjalanan mereka berlangsung lancar jaya hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah lembah.
mereka pun mulai jalan turun dan tiba di daerah pegunungan batu yang tidak tersentuh salju. Keduanya kemudian beristirahat sembari membetulkan sepatunya Nando yang tanpa jebol. Di sana mereka sekalian memutuskan untuk berhenti dan beristirahat. Esok paginya mereka mulai menemukan sebuah sungai yang langsung mereka uyup airnya mentah-mentah. Badan mulai segar, Nando melihat seekor suike yang nemplok di depannya. Demikian juga dengan Roberto yang berteriak karena melihat sesuatu di seberangnya. Seorang polisi gunung sedang menyaksikan mereka berdua. Roberto dan Nando langsung melambai minta ditolong sambil menyebutkan identitas mereka. Setelah membantu kedua orang yang wanted ini menyeberangi sungai, polisi gunung San Bernardo itu kemudian terbirit-birit pulang ke kantor dengan membawa keduanya. Dia lalu lapor kepada Pak Kepala yang langsung menghubungi pihak tim SAR negara Chili. Komandan tim SAR langsung menandai lokasi keduanya. Saat itu, Nando dan Roberto sedang dijamu di sebuah gubuk yang sederhana. Saat itu bagi mereka, roti sobek adalah makanan terenak di seluruh dunia. Tidak lama kemudian, datang segerombolan pasukan media yang ingin meliput keberadaan dua survivors yang tangguh itu. Kedatangan mereka di peradaban sudah terliput pihak media, lalu berita itu kemudian sampai ke radio kecil di rongsokan pesawat. Para anggota lain langsung berkemas dan bersolek menunggu dijemput oleh aparat. Nando yang kemudian dibawa masuk ke dalam helikopter untuk menunjukkan lokasi pesawat buntung mereka. Gustavo membawa semua barang yang bisa dijadikan kenang-kenangan bagi teman-temannya. Roberto sendiri langsung mengubur sisa daging perbekalan. 14 orang yang sedang menunggu dijemput di TKP melengkapi total 16 orang survivor dari kecelakaan yang tragis itu. Tidak lama bagi helikopter rescue untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Bersorak-sorai mereka bergembira ketika dua helikopter petugas rescue akhirnya tiba. Dengan bersemangat, seakan lupa bahwa badan mereka sudah lemah, semuanya naik ke atas heli untuk pulang menuju rumah. ...22 Desember 1972, di hari yang ke-71 menghilangnya mereka, anak-anak Uruguay ini tiba di wilayah Andean Mountain Range wilayah Chili. Di lokasi itu, para survivors ini sudah ditunggu oleh sanak keluarga yang sebelumnya sudah dikasih info oleh pihak aparat. Sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing, semuanya terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Semuanya tidak percaya bahwa mereka bisa kembali dengan selamat. Setelah terselamatkan, semuanya tidak akan pernah melupakan teman korban meninggal yang telah rela mengorbankan diri agar mereka bisa bertahan hidup. Hidup adalah anugerah yang harus mereka gunakan dengan sebaik-baiknya demi membalas jasa para rekan yang telah duluan meninggalkannya. Roberto Canessa lanjut serius dengan kuliahnya dan berakhir menjadi seorang dokter kardiologis. Nando Parrado berakhir menjadi entrepreneur sukses dan juga menjadi TV presenter yang cukup terkenal di Uruguay. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.